dan Ricky Sahabat Situang. Bang, terkait perubahan, bisa dibilang ini perubahan status ya, perubahan status dari FA Ketua Jampitsus yang awalnya tersangka terus tiba-tiba dirubah menjadi saksi oleh Humas Kejaksaan Agung, dan akhirnya malam dan tadi pagi baru sehari jadi saksi, malah sekarang berubah lagi jadi tersangka. Ini gimana menurut Abang sebagai praktisi hukum? Jadi gini ya, terlebih dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Rekan-rekan media, memang banyak yang berseliweran di media penetapan tersangka dan statusnya sebagai tersangka. Pertanyaan saya, apakah masyarakat atau media sudah pernah lihat legalitas formalnya surat administrasi bahwa dia sudah ditersangkakan tanpa melalui suatu lidik sidik? Kan belum. Mungkin lidik sudah dilakukan oleh pihak penyidik Polri untuk menemukan bukti permulaan itu. Ditemukan bukti permulaan itu, makanya dilakukan penyidikan dan diperiksa beberapa orang yang ada irisannya dengan peristiwa itu. Contoh Don Rito dan Jan Kian. Makanya dari mereka inilah sumber beberapa titik critical point adanya penyimpanan barang-barang atau dokumen dan lain sebagainya. Setelah dinyatakan A1 atau valid, makanya penyidik melakukan langkah-langkah penggeledahan, dan sebelum melakukan langkah penggeledahan mereka pasti sudah minta izin penggeledahan di pengadilan. Pertama dulu ya. Jadi saya jawabnya harus runtut gitu loh. Kemudian atas meeting kumpulnya antara Komisi 3 DPR RI, dari pihak kepolisian dari Polda, dari pihak kejaksaan itu PLT Jampitsus maupun dari KPK-nya. Sehingga dan dari kepolisian itu ada Kortas Tipikor juga ya. Hasil daripada koordinasi, karena ini kan leading sektor, domain masalahnya ada di Kejaksaan Agung. Makanya diambillah langkah-langkah bijak untuk menyerahkan ya, tersangka yang sudah diambil, kemudian barang bukti yang mengikat hasil penggeledahan dan dokumen-dokumen pendukung yang lain untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Namun bukan berarti terputus benang merah semuanya. Koordinasi intensif antara Kejaksaan Agung dengan penyidik Polri tetap berjalan untuk pemenuhan dan melengkapi seluruh materi pokok perkara yang sedang disidik. Tentu dari KPK itu sebagai supervisor akan melihat nanti supervisi mereka. Dan dari Komisi 3 membentuk panja untuk menelaah dan mengawal kasus ini sehingga nanti bermuara di pengadilan. Gitu ya. Yang ketiga, supaya kalian banyak pertanyaan lagi biar tahu runtutannya. Banyak juga masyarakat media yang bertanya, "Loh Pak, itu sudah di TSK-kan ex-Jampitsusnya. Sekarang kok turun jadi saksi?" Nah, makanya saya jelaskan, Anda sudah melihat nggak legalitas formal tentang administrasi penetapan tersangkanya? Kan enggak, Anda dan saya juga belum pernah lihat. Nah, seketika ya, JPU di Kejaksaan Agung menerima berkas lengkap barang bukti, lengkap dengan tersangka yang ada dan lain sebagainya, makanya mengeluarkan sprindik. Sprindik di JPU dengan statusnya sebagai saksi. Kalau sprindik itu ya saksi. Karena apa? Pada saat sprindik dikeluarkan berdasarkan SPDP yang ada, ini makanya supaya JPU ataupun Kejaksaan Agung juga tidak mau menabrak akidah hukum. Nah, karena di sana kan dipersyaratkan seperti di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi 12 Romawi ya. Nomor 21 12 Romawi PUU 2014, saya hafal semua ya. Yang diundangkan Maret 2015
Itu penetapan tersangka adalah merupakan tahap akhir dari suatu penyidikan setelah mencari peristiwa pidananya. Nah, supaya tidak menabrak, JPU melakukan langkah-langkah ini. Gitu loh. Dilakukan langkah-langkah ini, makanya sprindik dikeluarkan, diperiksalah ex-Jampitsus itu sebagai saksi sebelum nanti ada irisannya antara bukti yang didapatkan, dokumen yang didapatkan dengan peristiwa pidananya ada relevansinya dengan ex-Jampitsus. Setelah dilakukan peristiwa pidana semua ini, oh ternyata memang dia memang salah satu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, makanya ditingkatkanlah statusnya jadi tersangka. Saya luruskan masalah ya. Kenapa ini terjadi? Kenapa nggak diselesaikan oleh penyidik Polri? Karena ini kan antar lembaga. Kalau saya bilang demi stabilitas nasional dan saling menghormati antar penegak hukum. Kebetulan leading sektornya ada di kejaksaan. Nah kalau jangan kait-kaitkan dengan MBG. MBG kebetulan adalah leading sektornya universal. Kebetulan ada pula di situ ada ex TNI, ada juga Polri-nya, nah, sebagai yang diduga sebagai pelaku, ada juga masyarakatnya dan lain sebagainya kan gitu. Nah ini kan berkolaborasi, ada padadannya ketuanya juga kan gitu. Jadi nggak usah dikait-kaitkan. Kenapa ini balas dendam? Ini enggak. Nah, saya juga purnawiran Polri loh. Saya harus menegakkan atau luruskan masalah. Saya juga nggak mau mentang-mentang saya purnawiran Polri, kalau memang kejaksaannya itu memang salah ya salah. Tapi kalau memang ada MOU ataupun koordinasi antar lintas lembaga, saya harus dukung dong. Jadi apa yang dilakukan oleh kejaksaan pada saat sekarang ini nggak ada yang salah. Itu sesuai dengan etika prosedur. Nanti supporting akan diminta kepada penyidik Polri dan juga supervisi dari KPK tetap dilakukan pengawasan sampai ini bermuara ke pengadilan dan sampai akhir diputuskan apakah ini vonis ataupun freeze. Nah, jadi paham ya media sama rakyat, biar saya luruskan supaya kita jernih, jangan terbawa dengan provokator, jangan terbawa dengan isu-isu yang menyesatkan. Jangan pula terbawa dengan adigim mengatakan terjadi perpecahan antara Polri dan kejaksaan. Ini harus kita hindarkan. Ingat, antar penegak hukum itu harus solid. Jadi tidak boleh mereka terpecah. Kenapa? Ini mempunyai lintas komando. Ya, Kejaksaan Agung juga punya lintas komando ke Kejaksaan Tinggi, ke Kejaksaan Negeri, juga sampai ke tingkat bawah, sama kepolisian. Jadi koordinasi di tingkat atas, ke tingkat tengah, ke tingkat bawah, itu kan jalur komando. Nah, kalau sudah dilihat di atas itu solid, pasti antara Jaksa Agung dengan Kapolri potong, kami di atas ini solid semua, selesaikan tugas dan tanggung jawab kalian, jangan ikut-ikutan dengan masalah ini. Supaya yang jadi korban nanti rakyat. Itu warning kepada satuan bawahan, Kejaksaan Tinggi, Kapolda, Kapolres, dan Kajarinya. Jadi kita harus memikirkan stabilitas nasional yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kalau dikatakan oleh Pak Mahfud, ya itu betul. Kalau seandainya ditetapkan tersangka dia belum ada pemeriksaan, ya memang kalau seandainya dia melakukan pra peradilan pasti kalah. Kenapa kalah? Sudah menabrak subjek formilnya. Nah, saya berikan edukasi supaya kita paham semua. Saya nggak pernah berpihak kemana-mana, berpihak pada akidah hukum yang benar. Itu kira-kira media, ya. Oke Pak, gimana dengan tanggapan yang sangat tegas oleh Pak Presiden yang memanggil ketiga elemen ini, Polri, Kejaksaan, untuk berkumpul menjadi satu? Bukan hanya Polri, Kejaksaan, dan TNI ya, panggil juga Menhan juga dipanggil. Ada juga dari unsur-unsur yang lain. Jadi begini ya, nggak ada kata-kata mendadak. Kalau mendadak suara kagetan gitu loh. Tapi namanya pemangku kebijakan direktif tertinggi di eksekutif adalah Presiden Republik Indonesia, mempunyai hak kewenangan prerogatif
untuk memanggil seluruh pembantu-pembantunya. Kapan saja, mau malam, mau subuh, mau pagi, seketika beliau membutuhkan harus hadir, harus hadir. Tapi dipanggil ini bukan dibilang mendadak, tapi itulah kepiawaiannya. Mencermati situasi kondisi, mungkin dapat masukan daripada lingkup kepresidenan supaya mengumpulkan mereka jangan sampai bias kemana-mana. Ini sah-sah saja, dia presiden loh. Oh, ini stabilitas nasional karena kepentingan politik lebih tinggi dari segala-galanya. Ingat, kepentingan hukum kadang-kadang akan kalah dengan kepentingan hukum, politik hukum yang lebih luas yang berakidah kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara. Bukan kita belum menghabiskan supaya hukum ditiadakan, enggak. Ini tetap berjalan, tapi sinergitas tetap harus dijaga. Ya udah benar, presiden tuh menurut saya itu udah benar ngambil langkah itu. Tinggal nanti ke depannya ini tetap kita kawal, bukan hanya DPR, bukan hanya KPK, bukan hanya pemerhatian di atas, tapi seluruh rakyat Indonesia mengawal peristiwa ini sampai bermuara ke pengadilan dan ada akhirnya. Karena apa? Ini boleh dikatakan adalah ini mega korupsi. Bagi saya pribadi, siapapun yang terlibat di dalamnya, apakah itu pelaku utama, apakah itu aktor intelektual, apakah itu peran serta atau turut serta, harus diberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Apabila itu aparat penegak hukum tambah sepertiganya. Karena dia mengerti hukum, tahu hukum untuk melaksanakan hukum, tapi dia nabrak hukum. Saya luruskan kan, saya nggak pernah membela tuh. Betul-betul disebutkan sanksi. Nah inilah kita tuntut ya, kebesaran hati dari masing-masing pihak, pemangku kebijakan, pemangku hukum untuk melakukan ini. Jangan ada tebang pilih ya. Rakyat seperti ini, kalau ini seperti ini nggak boleh. Sama semuanya. Di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 8 dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Lakukan itu. Karena kebetulan aja mereka ini diberikan kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya di fungsi-fungsinya, di lembaganya. Tapi haknya dengan Anda media, dengan saya sama. Nggak ada yang lebih, mereka bukan malaikat. Mereka hanya diberikan kepercayaan. Gitu kira-kira media ya. Pak Riki melihat kasus yang terjadi dengan Febri Ardiansyah yang diduga melakukan korupsi dan merugikan negara sebesar 34,6 triliun dari 3 kasus besar itu sendiri, batubara, Krakatau Steel, dan Asabri. Dari kacamata hukum, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Saya rasa itu kan nanti akan disisir. Ini yang sudah ketemu kan hanya segitu aja. Dan sekarang ini kan ada kadang-kadang bargaining position ya. Umpamanya contoh seperti ini, dia melakukan tindak pidana korupsi 30 triliun. Tolonglah saya dibantulah, nanti sama kamu saya kasih 2 triliun. Aman 35 triliunnya. Pernah terjadi ya? Pernah di negara kita kayak gitu. Makanya orang-orangnya diamputasi langsung. Ya, pernah juga kan mantan ketua Mahkamah Konstitusi kena juga kan gitu. Apa pemegang palu tuh? Nah, kan sudah banyak yang kena pemegang palu, yang di Surabaya kan kena. Kan gitu. Kenapa? Karena kalau saya bilang disuap tuh halus banget, disumpal ke mulut. Akhirnya tidak lagi netral dan tidak lagi berlandaskan apa yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya ada. Yang saya katakan itu, kemana 36 triliun nanti serahkan kepada aparat penegak hukum, JPU, kejaksaan, nanti dibantu oleh pihak kepolisian dan KPK untuk menelusuri ini semua. Ini kan yang baru ketahuan. Yang belum ketahuan kan masih banyak. Nanti akan dicek satu persatu. Makanya saya pribadi selalu mengatakan sedang digodok ya tentang undang-undang perampasan aset. Kenapa nggak segera dikeluarkan? Miskinkan saja. Enak-enak aja kok menari di atas penderitaan rakyat. Miskinkan saja. Saya juga mantan aparat penegak hukum, tapi kalau sudah tidak berpihak kepada rakyat, saya paling benci. Saya sekarang lawyer, saya terus terang berkali-kali saya ngomong, saya membantu orang yang saya bantu, tapi saya tidak bisa menghilangkan perbuatannya.
Seketika saya menghilangkan perbuatannya supaya dia tidak berbuat, karena saya kuasa hukumnya, itu sama dengan saya menari-nari status penderitaan rakyat. Tapi kalau dia tidak berbuat, tapi dipaksa berbuat, kita cari solusinya. Karena itulah tugas kita. Kita cari hak-hak dia untuk bisa lepas dari jeratan yang tidak seharusnya dia lakukan. Yang pertama. Yang kedua ya, bagaimana cara untuk meringankan sanksi hukumnya dengan cara-cara kita memberikan solusi kepada si klien kita. Sama aja. Penyidik juga begitu. Jangan kau tuh menyidik yang bayar. Terus orang yang miskin kau nggak lakukan. Ini peringatan saya juga. Saya ingatkan kepada penyidik-penyidik kita ini di Polri ini. Ya. Ingat, seketika kau lakukan perbuatan-perbuatan itu, ya, kau akan kena karma nanti. Udah tahu salah, kau bilang nggak salah, hanya untuk membela orang-orang yang bayar. Kalau dikatakan kita itu digaji oleh negara. Tapi kalau seandainya ada orang yang bersyukur kepada kita, kenapa rupanya? Kan nggak salah kan? Tapi jangan kau lakukan pengamputasian hukum karena sesuatu. Sama seperti ini, kita percayakan kepada JPU, lakukan lidik, sidik, tuntaskan masalah. Kita percayakan, jangan belum apa-apa Kejaksaan Agung sudah kita obok-obok, janganlah ya. Saya yakin di Kejaksaan Agung juga banyak orang-orang yang bersih, banyak orang-orang berintegritas. Jangan sama ratakan semua, nggak boleh. Sama di polisi juga banyak. Tapi oknum-oknum itu juga ada. Di Mahkamah Agung juga ada oknum kok. Di mana ya, di pengacara juga ada oknum kok. Ya, itu makanya masuk satu kan. Kenapa? Menutupi yang bayar. Enak dia bayar, tata tuh racun semua kan. Mampus lah kau masuk kau kan gitu. Makanya jangan main-main, karma itu ada. Hukum tegakkan, kita mencari kehidupan tapi jangan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Oke? Pak, terakhir.